sini menerapkan biru, nanti yang di sebelahnya adalah warna merah. Nah, kita terapkan birunya dulu ya. Sekarang kita lanjutkan dari biru baru merah ya. Kalau kemarin kita bahas masalah penerapan biru, pertama kan penerapan kuning, kemudian penerapan biru atau penerapan merah. Dan saya di sini saya terapkan biru dulu karena takut kelupaan. Nah, kita menerapkan warna itu minimal 2 kali, Jadi kalau bisa sampai puluhan kali, ratusan kali itu biasanya untuk tradisi, misalnya pembuatan tapel, pembuatan yang memang untuk dipura-pura sering itu sampai 15 sampai ratusan kali itu sekian tahun baru selesai. Nah itu, tetapi kita cukup dengan yang minimal saja, minimal 2, kalau bisa 3, kalau bisa lebih daripada itu adalah sangat bagus. Nah kemudian saya terapkan warna biru, dan kalau ini adalah terapan pertama, nanti teman-teman itu harus ditambah lagi sekali, dia lebih ke dalam ya, lebih ke dalam. Jadi kalau lembaran itu misalnya apa, kain lembaran, kemudian kalau misalnya hiasan juga lembaran. Kalau dia masif atau membungkulan istilah Balinya, itu adalah sigarnya di luar. Kalau sigar lembaran itu ke dalam, misalnya tangan itu adalah di luar sigarnya. Kalau ini yang pipih istilahnya itu ke dalamnya. Jadi ini yang pertama, kemudian isi yang kedua. Sama dengan yang lain juga, ini boleh ditambah yang kedua. Ya lebih tebal istilahnya, lebih tampak bukan lebih tebal. Jadi ini kalau dilihat ini kan kalau ke tengahnya itu mundur ya, dari yang lebih muda ke yang lebih tua. Jadi seperti ini ke pojok dia lebih tua, ke pojoknya lebih tua, jadi ke dalam ya. Kalau zaman dulu masalah warna itu putih di luar dari tulang, serbuk tulang, kemudian yang apa coklat apa itu dengan piring, kemudian kalau misalnya yang merah sering kalau punya itu adalah pakai biju. Nah kemudian yang lain yang kuning pakai atal. Nah, itu demikian. Yang kuning yang oker itu yang biasa untuk membuat apa namanya payas apa itu yang disebut mere itu kekuningan, jadi mirip seperti warna emas ya. Kalau anak punya boleh pakai warna emas, kenapa enggak? Tak ada istilah enggak boleh, itu enggak ada. Seni itu enggak ada yang salah tuh ya. Jadi kalau memang enak rasanya yang seperti itu karena kita punya, pakai aja, kenapa enggak? Baik, kita lanjutkan dengan penerapan merah. Kasih warna itu ada hal-hal normal, tradisi yang tidak bisa boleh dirubah. Nah ini seperti ciri khas yang memang kita punya warna Bali itu biasa istilahnya punya yang biru atau biru hijau sama merah jambu, merah setruk, biasa untuk menghias jejaretan Bali itu pakai itu, paling itu merah biru kuning hanya itu aja warna pokok itu. Jadi penerapannya ini coba lihat, tidak boleh kesentuh ini antara merah dan biru, jangan ditimpang gitu ya. Jadi ada jarak istilahnya. Mungkin teman-teman atau adik-adik lihat, kok oranye merahnya Pak? Itu suka-suka aja. Nanti setelah oranye mungkin kalau Bapak stylenya seperti ini, kalau Anda punya style yang beda, warnanya boleh, tak ada salah. Kecuali jangan norma-norma tradisinya itu dihilangin sama sekali. Sebagai contoh, misalnya Anoman dibuat biru, itu tidak boleh tuh. Yang ada seni tidak ada yang salah, yang ada itu adalah baik dan tidak baik, cantik dan tidak cantik, itu aja. Kan soal seni itu ini salah, itu salah, kecuali memang norma yang ada itu dilanggar gitu. Masalah ini lagi selendang atau apa itu, terserah Anda mau pakai warna apa, suka-sukanya ya, tidak ada yang harus melarang ini dan itu. Kalau saya melihat dari warna khas yang ada di
Indonesia atau di Bali itu sudah pasti itu istilahnya yang merah sama hijau turkis, kemudian merahnya merah jambu ya, itu untuk hiasan-hiasan Banten dan sebagainya. Di luar juga dia punya khas, misalnya biru sama oranye di depan. Kemudian kalau Eropa misalnya marum sama turkis gitu. Nah itu khas sekali memang, dan kita juga punya yang khas begitu. Jadi kombinasi dari yang kita gambarkan itu. Ini kenapa Bapak sudah ngeling sebelum ini adalah yang pernah Bapak jelaskan bahwa kalau tidak mangsi banyu pakai yang kecil, nanti baru dipertebal. Nah ini dipertebal karena Bapak matanya tidak kuat itu. Kadang-kadang ya dipertebal dulu supaya gampang ngelihatnya gitu. Jadi bukan berarti salah, cuma hati-hati saja. Nah ini dari biru-biru kombinasi ini kita hias dengan ini, ada lipatan-lipatan sabunnya. Dan usahakan tidak kena ya, yang namanya merah sama biru itu jangan sampai menyimpang ya. Jadi terus ada jarak ya. Ini kan warna kontras dalam seni rupahan itu, dengan menaruh putih sebagai netral itu dia mau nyatu ya. Nah itu tidak perlu terlalu dipersoalkan, tapi nanti anak kalau memang belajar seni yang lebih ini mungkin dipersoalkan. Kalau saat ini ya cukuplah isi ini aja, saya dikte aja gitu. Nah, ini kombinasi aja, mau lihatnya kayak apa nggak boleh. Cuman kombinasinya sering itu kita bicara masalah biru dan merah yang menjadi khas. Nanti setelah penerapan sekali ini nanti ditumpang lagi dengan yang lebih tua gitu. Ya pemirsa belajar gambar wayang, adik-adik, teman-teman, untuk hari ini mungkin cukup karena dasar ilmunya itu. Kemudian melanjutkannya sampai selesai dan sebagainya itu adalah masalah waktu saja. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini, nanti sampai pertemuan berikutnya.